pengguna aplikasi tersebut, pernahkah kita merasakan keuntungan nominal tersebut? Anda bisa lihat nominalnya ribuan triliun, ada yang bahkan sampai ratusan triliun. Saya yakin Anda juga pasti punya aplikasi ini di handphone Anda. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita dapat keuntungan dari sana? Ya kan tentunya enggak ya. Jadi kita pengen sekali dapat untung dari sana, gimana caranya? Sebenarnya caranya ada. Caranya adalah yang pertama, kita mesti mengerti dulu ya, jumlah penggunanya berapa banyak. Kalau kita lihat di sini, salah satu yang paling berkembang sekarang di Indonesia adalah YouTube yang paling bawah ya. YouTube ini menjadi perkembangan sosial media yang tertinggi sekarang di Indonesia. Kalau misalnya kita mau cari keuntungan dari YouTube, bisa nggak? Saya yakin Anda juga tahu, jawabannya bisa. Caranya adalah dengan cara jadi YouTuber. YouTuber ini sangat sederhana. Anda bikin channel YouTube, bikin video, masukin ke channelnya, masukin ke dalam YouTube-nya, lalu secara otomatis nanti akan ada perusahaan iklan akan dimasukkan oleh YouTube di dalam video kita, setelah kita mencapai subscriber tertentu ya, setelah kita mencapai syarat tertentu. Lalu tugas kita adalah memperbesar penonton kita, memperbesar database penonton kita, makin banyak yang nonton, makin besar juga penghasilan kita, ya. Penghasilan datang dari mana? Pengiklan akan bayar ke YouTube, YouTube akan bagi profit ke kita sebagai YouTuber, ya. Sangat sederhana sekali sistemnya, kita tinggal bikin konten, kita masukin ke dalam YouTube, lalu kita bisa dapat uang dari sana. Dan kalau misalkan di Indonesia sekarang, banyak sekali, bahkan di dunia ya, banyak sekali orang-orang yang bercita-cita ingin jadi YouTuber. Kenapa? Karena penghasilannya besar. Karena semakin besar database penonton kita, semakin besar juga penghasilan kita. Seperti misalkan Atta Halilintar. Beliau punya penghasilan 22 miliar dari YouTube. Ya, karena beliau menjadi salah satu yang tertinggi di Asia, bahkan mungkin bisa dibilang yang tertinggi nih, tahun 2019, tahun 2020, subscriber terbanyak di Asia Tenggara. Ya, jadi penghasilan beliau sangat besar sekali dari YouTube. Nah, banyak sekali orang pengen jadi seperti itu, tapi nggak semua orang bisa. Kenapa? Karena tidak mudah. Karena ada beberapa hal yang perlu Anda siapkan. Seperti misalkan contoh ide yang kreatif, peralatan, studio, kameramen, video editor, bangun database-nya lagi. Jadi banyak banget yang harus dipersiapkan. Ya, dan nggak semua orang bisa. Nah, sekarang saya pengen perkenalkan sebuah konsep yang namanya social advertising, di mana kita sebagai pengguna bisa mendapatkan keuntungan dari dunia periklanan dengan cara yang jauh lebih mudah. Anda nggak perlu kameramen, nggak perlu ide, nggak